Oke, saya akan lanjut menjelaskan dari folder subproses pada folder flowchart. Di sini banyak sekali sebenarnya malas jelasin. Pertama, untuk register. Sini. Login dulu aja enak. Enak gak? Nah, kali anjing. Nah, untuk login, sistem akan start, masukkan username password dan akan divalidasi oleh sistem. Sini kotak merupakan sistem pekerjaan sistem yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata dan akan divalidasi dengan menggunakan data dari database user. Ketika betul T dan Y, maksudnya T itu tidak, Y itu ya. Ketika betul ya, login berhasil dan sistem selesai. Ketika apakah betul tidak dan login gagal, atau menunjukkan notifikasi gagal dan kembali untuk memasukkan username dan password. Oke, lanjut ke register. Register pertama yang akan ditampilkan adalah untuk memasukkan identitas dan lain-lain, identitas termasuk username, password, email dan sebagainya, langsung akan diproses oleh sistem dan dimasukkan ke database. Jika berhasil, ya akan menunjukkan notifikasi pendaftaran berhasil. Jika tidak berhasil, akan menunjukkan notifikasi pendaftaran gagal dan kembali ke ini, masukkan data identitas, username, password. Dan ketika berhasil akan ke flowchart subproses login. Terima kasih. Lanjut, kita akan jelaskan apa ya? Grab movie aja ya. Nah, sini akan jelas. Yang pertama, saya akan jelaskan fitur-fitur, yaitu pertama adalah Grab movie. Ketika klik pertama yaitu klik Grab movie, akan mengambil data dari tabel event dan akan menampilkan data. Dan untuk Grab news, Grab souvenir, Grab memories, Grab culinary itu hampir sama seperti tadi, yaitu akan klik dari fitur tersebut dan akan mengambil data dari database dari fitur tersebut dan akan menampilkan data dari database tersebut dan selesai. Oke, yaitu lanjut langsung ke proses yang lain, yaitu untuk pemesanan transportasi ke penginapan. Yang pertama yaitu akan bisa memasukkan alamat penginapan atau kita klik penginapan dan server akan mencari driver terdekat dari lokasi kita dan driver akan menjemput dan mengantarkan kita ke lokasi penginapan. Dan lagi untuk subproses pemesanan transportasi ke destinasi, ini adalah start, yaitu sini akan alamat dari destinasi, alamat GPS dari kita dan alamat dari destinasi kita yang sudah kita pilih, dan sistem akan mencari driver maupun mencari data destinasi dari yang kita pilih dan driver menjemput dan mengantarkan kita. Yang terusnya adalah pemesanan penginapan. Ini sedikit simpel sebenarnya, yaitu kita memilih lokasi penginapan dan melakukan pendaftaran. Nah, di sini kenapa namanya API penginapan? API penginapan atau bahasa IT-nya API penginapan merupakan data dari kerjasama kita dengan penginapan, sama kita dengan perusahaan penginapan. Jadi ini adalah merupakan database dari penginapan tersebut. Jadi kita harus kerjasama dengan penginapan untuk dapat menggunakan ini, atau kita bisa kerjasama dengan dengan maklar penginapan yang berbasis teknologi, ya gitulah. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya bersama orang yang memiliki koneksi penginapan yang banyak. Oke. Dan melakukan pendaftaran dan disimpan di sini. Dan ketika berhasil akan menunjukkan notifikasi pendaftaran
berhasil. Oh lah, saya lupa kan kata Y dan T. Ketika berhasil akan menunjukkan pendaftaran berhasil, dan ketika tidak akan menunjukkan notifikasi pendaftaran gagal. Oke, lanjut ke pemesanan kuliner. Untuk pemesanan kuliner, sistem akan dimulai dari start dan akan memilih makanan dan melihat destinasi, dan sistem akan memproses, yaitu melihat destinasi dari makanan yang kita pesan, dan mengambil data dari database dan klik, dan akan mengirim ke server dan mencari driver terdekat dan mengambil data dari database driver dan melakukan pembelian dan pengantaran, dan lalu kuliner sudah diterima dan melakukan pembayaran. Selesai. Untuk pembayaran saya belum mengerti, kita memiliki beberapa opsi. Kita memakai opsi pembayaran langsung atau tidak langsung seperti GoPay atau transfer uang e-money yang ada di aplikasi kita. Oke, langsung untuk lokasi penginapan. Untuk mengambil lokasi penginapan ini hampir sama dengan fitur-fitur lain, yaitu kita akan start, sistem akan kita masukkan lokasi GPS atau ini sebenarnya otomatis yang akan sistem ambil dari GPS kita, hanya memerlukan izin lokasi untuk sistem kita, untuk aplikasi kita, dan sistem akan mengambil data penginapan terdekat dengan IP penginapan dan menampilkan data penginapan. Oke, di sini aplikasi kita akan menampilkan lokasi penginapan terdekat dari lokasi kita, dari lokasi pemesanan, atau maksudnya dari lokasi user, pokoknya gitulah. Oke, lanjut. Di sini ada flowchart pemesanan souvenir, hampir sama dengan yang tadi. Untuk sistem akan melakukan start, yaitu alamat penjual, lokasi kita, dan barang apa, dan sistem akan memproses dengan mengambil data dari driver, mencari driver terdekat, dan akan membeli dan mengantarkan ke lokasi kita atau lokasi pemesan. Oke, untuk destinasi wisata, yaitu start. Untuk sistem akan mengambil lokasi dengan GPS dan akan mengambil data lokasi destinasi wisata terdekat dengan mengambil data dari database dan akan menampilkan. Oke, untuk membeli tiket dari Karapan Sapi dari fitur Grab Movie, gini caranya. Yaitu start, kita akan klik tiket, karena ada 3 menu kan. Satunya adalah itu tiket, yang kedua streaming, yang satu list acara, gitu ya kan. Ya, aku klik tiket dan sistem akan mengambil data Karapan Sapi, yaitu dari tabel event, dan akan menampilkan dan user memilih acara dan melakukan pendaftaran, dan akan disimpan di tabel acara. Dan ketika berhasil akan memunculkan notifikasi pendaftaran berhasil. Ketika tidak berhasil akan memunculkan notifikasi pendaftaran gagal dan kembali ke tampilan list acara Karapan Sapi, list acara Karapan Sapi. Dan setelah berhasil, selesai. Sekian penjelasannya. Kalau ada yang kurang, silakan bicara.